Indonesia mengenai bagaimana sebuah negara bisa boncos ya, dan kemudian pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai lalu bagaimana jika APBN terus menyusut gitu ya, penghasilan negara itu terus menyusut gitu ya. Ini kita harus gimana menghadapinya. Nah, oleh karena itu kita akan berbincang bersama dengan seorang ekonom muda yang tentunya juga pada sore hari ini sedang membayangkan mengenai tajil puasa. Silahkan Eduardo Simorang. Terima kasih Eiza yang langsung dari Studio Detik Sore atas nice introduction. Salah kalau saya ekonom muda karena saya dari redaksi Detik Finance ya. Sebelum ada yang ngejudge saya kok ngaku-ngaku. Iya, betul. Kira ngaku-ngakunya tuh pada kata yang kedua, muda. Mudanya ya, lebih ke mudanya. Bukan ekonomnya yang ditanggung. Jadi kita mau bahas soal APBN hari ini. Iya betul. Kameranya master aja dong. Biar gue gak kayak sendirian gitu. Ini banyak banget mic. Jadi ceritanya gue adalah Ibu Sri Mulyani. Coy. Ya mau konferensi aja. Pers APBN kita. Atau klarifikasi. Enggak sih. Enggak ya. Kalau klarifikasi itu kayaknya tuh kayak bikin apa gitu. Nah, ini mau meluruskan. Ini mau melaporkan kinerja keuangan negara. Jadi for your information, Eiza juga, Detikers juga. Kalau negara tuh selalu, Kementerian Keuangan tuh selalu ngasih laporan kinerja APBN setiap bulannya. Biasanya tuh di awal bulan terus melaporkan kinerja APBN di bulan sebelumnya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa APBN kita, namanya tuh APBN kita anyway. Kenapa APBN kita ini tidak diumumkan sudah 2 bulan gitu. Betul. Sampai bulan Maret ditunggu-tunggu masih belum juga. Sampai akhirnya kemarin itu hari Senin ya. Hari Senin bener gak sih hari Senin? Coba kita lihat dulu ya guys. Cek juga. Jadi memang benar bahwa itu disampaikan pada Kamis pagi, bukan Senin ternyata. Di hari Kamis pagi ini. APBN kita baru iya, just now APBN kita tuh dilaporkan sama Ibu Sri Mulyani dan teman-teman langsung 2 bulan dirangkum gitu ya, dari Januari sampai Februari langsung. Dan ketika kita lihat laporannya juga ternyata tidak cukup menyenangkan gitu ketika baca laporan kinerja APBN gitu. Karena defisit juga terjadi, kemudian juga penerimaan pajak juga turun, ada beberapa indikator ekonomi yang bikin kita gelisah. Tapi sebenarnya ini juga jadi refleksi bahwa memang ekonomi kita tuh lagi gak baik-baik aja. Kayak mungkin kita tanya secara personal juga ke teman-teman kita secara random gitu ya, gimana daya beli mereka atau appetite-nya mereka untuk ngeluarin duit tuh gimana sekarang. Banyak kok yang sadar nggak sadar kita ngerasa bahwa mereka tuh lebih picky untuk ngeluarin duitnya nggak sih? Betul, lebih kalau jelek kali itu biar PNS-nya nggak minta naik gaji. Nggak gitu dong, Masku. Tapi kalau dibilang kalau kedengeran tapi itu di ini kan di video kan di Detikers. Tentu kedengeran tapi enggak. Kayaknya enggak, makanya dia bisa sesuka hati. Jadi ini Mas ada netizen yang nanya itu sengaja dibikin parah banget, bilangnya sengaja Bu Sri Mulyani, namanya Brilian Vandiansa ya. Sengaja dibikin jelek gitu supaya PNS-nya pengertian kalau nggak bisa naik gaji gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa Pak Prabowo tuh justru kebijakannya dari awal itu sangat populis, alias bagi-bagi duit ke masyarakat. Bahkan di miskin awal gitu. Mulanya juga ada janji untuk meningkatkan gaji guru. Kemudian juga pengusutan tuh tunjangan yang kinerja juga. Betul untuk para dosen, para hakim juga waktu itu juga. Tapi pada saat kenyataannya ternyata belum terlaksana ya. Belum, dosen hingga juga saat belum. Ini, gitu. Benar, para hakim juga. Jadi termasuk honorer juga ya. Walaupun ketika dikeluarkan kebijakan tunjangan kinerja guru itu juga ternyata tidak setinggi yang diharapkan gitu ya. Dan jadi kalau misalnya dibilang pemerintah tuh gak mau ngasih kenaikan gaji, gak juga. Mereka tuh
Masih kok, masih cukup royal gitu. Cuma memang kalau kita bicara secara makro, ekonomi itu memang lagi nggak baik-baik aja. Kalau Ya. misalnya kita ngikutin market review gitu, selalu kan disampaikan bahwa apalagi sejak terpilihnya Trump juga potensi timbulnya perang dagang yang baru, kemudian juga kondisi-kondisi global yang lainnya itu jadi tantangan buat kita. Jadi orang-orang sederhananya tuh dunia kan lagi nggak baik-baik aja, Iya. alias ngeluarin duit juga males gitu, atau lagi milih-milih banget, Mhm. sehingga itu berdampak ke orang-orang yang biasanya selama ini ngejual gitu, misalnya ekspor misalnya dari kita, misalnya kayak gitu. Jadi ya terbukti dengan kinerja APBN, kalau boleh saya sebutkan Ibu Eiza, Silahkan. Kita menantikan juga dengan hasilnya ya, atau yang sudah dilaporkan juga pada pagi hari ini di APBN kita selama 2 bulan terakhir. Betul sekali. Jadi seperti yang tampak di layar juga, berdasarkan data Kementerian Keuangan, itu kondisi penerimaan negara selama 2 bulan terakhir memang cukup seret gitu ya. Turunnya cukup signifikan secara tahunan, year on year. Walaupun memang gak sedrastis dari capaian penerimaan di bulan pertama per Januari 2025. Tapi kalau misalnya dilihat penerimaan negara sampai 28 Februari atau akhir bulan 2 kemarin, itu yang terkumpul baru 316,9 triliun. Mungkin kalau misalnya itu dibandingkan sama jumlah total saldo rekening kita, itu nggak baru ya, itu banyak banget. Iya. Tapi kalau misalnya ini ke penerimaan negara yang harus menghidupi 300 juta masyarakat Indonesia, ini masih sedikit banget karena dari total target itu masih sekitar 9,7% dari target APBN penerimaan perpajakannya. Gitu. Jadi pajak dan cukai itu cuma 240,4 triliun atau 39,7%. Dan realisasi ini turun 24,9% secara year on year gitu. Dan ini jadi salah satu indikator gitu. Kalau pajak turun berarti dunia usaha lagi nggak baik-baik aja dong. Betul, karena ya seperti yang kita ketahui juga bahwa memang APBN tuh salah satu sumber utamanya adalah dari penerimaan pajak, kemudian juga ada cukai, kemudian juga ada PNBP, non pajak juga, ya bukan pajak gitu ya. Yang ini berpengaruh juga nggak dengan usaha-usaha yang memang lagi melempem, kemudian juga daya beli masyarakatnya yang juga turun, atau mungkin juga memang masyarakatnya yang akhirnya tidak memilih untuk tidak membayarkan pajaknya karena pendapatannya juga berkurang gitu. Is there any possibility of that? Kalau memilih untuk tidak membayarkan pajaknya itu saya kurang tahu ya. Bahaya ya. Tapi kalau misalnya mereka ini ada hubungannya sama banyaknya PHK, banyaknya toko-toko yang tutup gitu, bangkrut, bisa jadi banget itu ada hubungannya gitu. Karena kita tahu banyak sekali terjadi PHK dan toko tutup. Bahkan ada beberapa perusahaan tuh yang nutup pabrik di sini terus kabur ke negara lain kan. Iya, malah membuka pabrik di negara lain gitu. Betul, dan karyawannya juga cukup banyak. Jadi mau gak mau itu pasti ada pengaruhnya. Dan kalau misalnya kita lihat juga secara indeks daya belinya kita, indeks harga konsumennya kita juga, kita terjadi deflasi juga kemarin pada bulan Februari. Jadi no wonder kinerjanya kayak gini gitu. Dan ini juga jadi alarm juga sebenarnya, nggak cuma buat negara, buat kita juga. Karena kalau negaranya juga lemah, bisa jadi masyarakatnya juga ikut melemah gitu. Iya. Makanya perlu banyak semacam evaluasi lah ya. Bukan safety net gitu. That's why pemerintah tetap menggulirkan subsidi, walaupun kemarin sempat bermasalah ya tabung gas LPG kita. Terus juga untuk minyak tuh juga jangan sampai dikorupsi juga, minyak kita ya. Kemudian juga ya subsidinya dalam bentuk ya itu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan gitu, yang memang mungkin ya sebetulnya memang sudah dijalankan gitu sama pemerintah, tapi mungkin perlu lebih perluas lagi. Since sekarang juga berarti ya masyarakat yang memang membutuhkannya jadi jauh lebih banyak, atau mungkin yang berada di posisi terhimpit juga jadi lebih banyak gitu ya, dengan kondisi ekonomi yang seperti ini juga. Pertanyaan aku adalah bahwa Sanya sempat maksudnya dinyatakan bahwa defisit di awal tahun itu adalah sesuatu yang umum, lumrah aja, karena memang juga belum ada aktivitas banyak. Betul, belum, atau mungkin proyek-proyek yang baru diluncurkan oleh pemerintah juga belum terlaksana, atau belum
ya belum bisa taking profit lah ya gitu dari project-project yang ada gitu. Nah, emang harusnya kapan sih ada ketemu ya BEP itu emang harusnya kapan? Atau break eventnya tuh kapan? Biasanya gitu. itu akan dibantu sama bulan Ramadan atau seasonal gitu, karena biasanya orang cenderung ngeluarin duit kan. Nah, Tapi kita nggak tahu juga apakah nanti perbandingannya dengan tahun sebelumnya, apakah setinggi tahun sebelumnya, atau pertumbuhannya melambat, atau justru turun gitu. Kita belum melewati juga anyway satu kuartal pertama di 2025 ini. Cuma ya tetap saja ini harus jadi alarm gitu ya buat kita semua untuk bisa tetap memaksimalkan segala potensi yang ada. Memang kalau misalnya kita lihat keterangan dari Bu Sri Mulyani gitu ya, kan ini yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok misalnya telat gitu. Orang pada bertanya-tanya, berspekulasi jadinya. Kok lama gitu? Aduh. Kok lama sih? Biasanya kan ada penyebabnya kan kalau telat gitu. Nah ternyata kata Bu Sri Mulyani itu karena masih banyak data yang belum stabil. Gua sendiri jujur belum cukup paham dengan kalimat Bu Sri Mulyani bilang banyak data yang belum stabil untuk dikumpulkan. Atau datanya belum terkumpul semua kah? Bukan? Harusnya Beda sih sudah ya, karena gini, kita pertimbangkan untuk menunggu sampai data cukup stabil hingga kami bisa berikan laporan pelaksanaan APBN 2025 dengan dasar yang jauh lebih stabil. Istilahnya mangga dengan mangga, bandingannya agar tidak ada salah interpretasi. Jadi kayaknya Ibu Sri Mulyani, dengan segala hormat Ibu, bahwa data yang cukup, jadi kayak pembanding bahwa terjadinya penurunan kinerja tuh harus bisa disertakan dengan kondisi yang juga memberikan bukan pewajaran sih, pemakluman gitu, bahwa memang ini kondisinya lagi nggak baik-baik aja loh gitu. Atau mungkin kayak gini, kan sekarang banyak banget nih perubahan di dalam struktur APBN kita. Iya. Karena kebijakan fiskal tuh banyak yang berubah mulai juga dari alokasi anggaran program tertentu yang ditambah, atau mungkin ada realokasi budget ke Danantara gitu kan. Atau mungkin bahkan ada yang memang terkena efisiensi juga gitu. Termasuk juga di situ. Jadi kayak konsolidasinya tuh banyak yang dilakukan sehingga itu dikategorikan belum stabil. Mungkin ya barangkali seperti itu terjemahan dari Bu Sri Mulyani. Tapi ya intinya adalah Bu Sri Mulyani nggak mau ini digembar-gemborkan dengan dramatis alias didramatisir. Kalau kata Bu Sri Mulyani nih, jadi saya mohon teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku ya, tetapi tidak bagus untuk kita semua, kata Bu Sri Mulyani. Untuk ekonomi juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media juga ini nggak bagus katanya. Karena kalau ekonomi nggak bagus berarti akan kena juga akhirnya ke kita. Dampaknya ya. Obviously, tapi yang jadi kegelisahan kita kan seberapa real ini kondisi ditunjukin ke kita juga kan. Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama, dan dalam hal ini beberapa memang yang kita sampaikan tadi karena adanya koreksi harga-harga komoditas yang memberi kontribusi penting bagi ekonomi kita seperti batu bara, minyak, nikel gitu. Dan penyebab keduanya karena faktor administrasi. Ini karena ada kebijakan baru yaitu implementasi tarif efektif rata-rata atau TER untuk PPh 21, dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025. Oh, itu tuh yang sebenarnya kita permasalahkan di akhir tahun sampai ketuk palu di awal tahun gitu. Betul. Ya. Dan akhirnya itu yang bikin gathering datanya gitu ya. Jadi harus menunggu terlebih dahulu juga gitu. Betul. Nah, ini tahun lalu katanya defisit juga memang untuk si APBN kita juga. Nah ini tuh sebetulnya memang sesuatu yang ya langganan aja gitu, memang sudah pasti defisit, atau memang sebenarnya ada satu hal yang terjadi gitu sampai akhirnya ini jadi problem yang menahun gitu, lagi-lagi defisit gitu si APBN. Kalau dibilang defisit pada akhirnya iya benar. Keseimbangan primer ya. Kalau kita bicara APBN tuh keseimbangan primer kita masih terus defisit gitu. Artinya kita masih tetap gali lubang tutup lubang. Karena
kebutuhan kita banyak tapi uang kita nggak cukup, makanya itu harus diantisipasi dengan Jangan sedih. Sedih ya. diantisipasi dengan utang. Ya. Kalau di APBN tuh istilahnya adalah pembiayaan. Jadi Ini reportnya nih, Detikers juga bisa lihat langsung di layar juga. benar, ini defisitnya tuh 2,29% dari PDB. Kalau tiba-tiba suara gua berubah gitu ya. Kalau di undang-undang atau konstitusi itu batas defisit kita tuh 3% dari PDB. Jadi ini masih aman kategorinya. Defisit keseimbangan primernya 19,4 triliun kan. Belanja negara tuh 3.300, pendapatan negaranya cuma 2.842. Ini realisasi kapan ya 2.800? Ini kayaknya tahun lalu deh. Ya. 2023 2024. Iya 2024 kan, 2025 kan sekarang. Jadi belum ada ini, yang bulan Januari Februarinya ya. Ya ini gambaran nih, kalau tiap tahun tuh kita defisitnya segitu gitu. Jadi memang selalu defisit kita pada akhirnya karena belum bisa surplus. Kalau bisa surplus kita udah nggak ngutang lagi tiap tahun gitu. Sementara kita juga melakukan utang ini untuk bayar utang juga anyway. Jadi sampai pada akhirnya nanti kita bisa meningkatkan penerimaan perpajakan lewat peningkatan rasio pajak gitu. Dan juga mungkin beberapa optimalisasi terhadap penerimaan negara lainnya. Jadi ya memang kondisinya seperti itu. Kalau mau dibilang ini udah terjadi setiap tahun seperti itu gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat pola pergerakan pertumbuhan ekonomi gitu ya, di kuartal pertama tuh biasanya tuh kalau nggak ada bulan yang ada Ramadannya itu rendah tuh. Atau jadi bulan masuk anak sekolah. Iya, pergantian tahun ya. Atau pergantian tahun juga termasuk. Maksudnya tadi pergantian tahun ajaran. Tahun ajaran, ya bisa. Atau pergantian tahun juga. Betul. Di momen-momen orang spending banyak mau nggak mau gitu ya. Itu biasanya cukup tinggi. Pendapatan. Pertumbuhan ekonominya. Karena kan kita disumbang sama konsumsi mayoritasnya. Jadi the more you spend your money, the more we get our economic growth gitu. Dengan jumlah APBN yang terdefisit ini ya kan di tahun ini, yang defisit tahun ini maksudnya. Kemudian juga dengan rencana pemerintah yang mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%, dan kemudian dengan rencana pemerintah dengan salah satu strateginya yaitu adalah melakukan defisit. Do you think it's gonna be achieved in di akhir tahun lah kan, targetnya juga di akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi 8% itu? Iya, dan dengan defisit kayak gini posisinya. Kalau 8% sih kayaknya nggak mungkin ya. Mestinya sih nggak mungkin. Karena itu harusnya jadi target by the end of Pak Prabowo periode. Periode gitu. Mungkin ya. Bahkan 8% tuh terlalu tinggi menurut kita. Tanya sama ekonom juga masih belum melihat potensi itu bisa terjadi tuh agak sulit gitu. Mungkin 6% lebih realistis. Tapi bahkan untuk tahun ini aja 6% nggak mungkin gitu, apalagi 8%. Cuma kan nih sekarang pemerintah sedang menyiapkan sejumlah busur panah gitu untuk bisa membidik si target ekonomi 8% ini. Mulai dari Danantara, terus ada Koperasi Desa Merah Putih, terus ada Makan Bergizi, Bullion Bank, terus ada kemarin 3 juta rumah. Iya, betul. Nah itu tuh semuanya diharapkan bisa jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Apakah nanti pada akhirnya mereka mendorong investasi, mendorong yang namanya konsumsi, atau mendorong namanya penerimaan negara. We will see, tapi memang gak bisa dilihat sekarang. Kalau misalnya Eiza ingat kemarin gue bilang kalau sepertinya Pak Prabowo mengambil teori ketapel gitu, atau busur anak panah.
Jadi ditarik dulu. Jadi ya. bersakit-sakit dahulu, baru nanti kita ngelihat tuh kapan dia akan bisa melesat Mhm. cukup tinggi. Jadi sepakat sih sama Bu Sri Mulyani, jangan mendramatisir yang namanya ekonomi lesu itu. Justru kita harus bangkitkan semangat Wow, perubahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. betul. Bersama Detik Sore, gak cuma hore-hore. Langsung ditutupnya dengan itu ya. Ya. Nah, kalau ya maksudnya dengan pengaruh APBN yang defisit lagi tahun ini, Mhm. lalu geliat di pasar yang kayaknya juga sudah ya jadinya menurun gitu ya, memberikan efek domino juga sama pasar juga gitu ya. Hmm. Si eh, eh, gimana caranya kita biar bisa tetap, nggak tahu, kalau aku merasanya jadi sedikit pesimis nih, investor mau datang ke kita dan ya berinvestasi gitu, karena memang juga secara pendapatan dan secara masyarakatnya juga punya daya belinya lagi turun banget gitu. According to my humble opinion, karena Imho. rasa-rasanya banyak sih yang lain yang mestinya bisa menjelaskan ini lebih elaboratif gitu. Tapi dari berdasarkan pengalaman dengerin narasumber ngomong ekonom, penjelasan ekonom, menteri soal bagaimana kita bisa menarik investasi lebih banyak itu, Iya. apakah mungkin aja, karena itu tergantung lagi bagaimana upaya pemerintah mengeluarkan deregulasi untuk bisa mempermudah yang namanya perizinan sehingga orang bisa investasi dengan tenang, senang di sini, nyaman di sini. Jadi nggak melulu ke negara lain gitu. Cuma ya itu ada namanya sejumlah indikator ICOR lah, apa segala macam, ease of doing business. Itu semua masih harus banyak PR yang kita kerjakan. That's why hubungannya nanti sama ke hukum juga, bagaimana kepastian hukum di Indonesia gitu ya, termasuk bagaimana penanganan hukum, korupsi dan segala macamnya, itu berhubungan pastinya. Jadi so much homework to do. Good luck buat teman-teman di Long way pemerintahan to dan go, juga pengusaha. iya. Kita di sini mah bisa Memberikan semangat dan hore-hore gitu ya buat teman-teman semua ini, buat cheering up mereka. Optimis saja, walaupun memang skeptis tuh pasti harus tetap ada, pasti akan ada, tapi ya we will see lah. Kita kan kalau mau pesimis juga Kayaknya nggak ada gunanya juga kan, iya, pesimis. betul, Tapi kalau betul, skeptis betul. nggak apa-apa, teman-teman tetap kritis, tetap skeptis. Iya. Optimistis boleh, tapi tetap kita harus realistis juga sih ya. Iya. Kalau ada semacam angan-angan yang terlalu di awang-awang, marilah kita bersama-sama ngingatin gitu bahwa Saling hey, menjaga. your dream too high. Tapi there's no Iya, such it's dream hurtful high, right? somehow, tapi ya memang harus diingatkan juga bahwa sebetulnya ada sesuatu yang memang doable dan achievable gitu di Betul, depan betul, mata. betul, betul. Other than mungkin ya terlalu hayal-hayal, tapi habis gitu jatuh lebih dalam lagi, sakit. Benar, gitu. benar. All I can say sebagai individu gitu ya, masyarakat yang ada di Indonesia ini, yang gue bisa bilang adalah nggak ada orang punya suara jelek, men. Cari suara lo. Bukan ya? Dengerin Bukan. album barunya. Enggak ya? Bukan Baskara ya gue. Ini wise lah dalam mengelola uang yang Anda miliki. Oh. Ya. Karena kita nggak pernah tahu di depan itu seperti apa tantangannya gitu ya. Kalau mau spending boleh banget, belanjalah dengan tetap confidence. Gimana caranya belanja bisa dengan tetap confidence? Cari uang lebih banyak. Tapi kalau kerjaannya susah, ya cari pasti ada gitu. Lagi juga. Pasti ada. Jadi jangan pernah putus asa untuk mencintai Indonesia. Wow, kemarin tuh sebenarnya ya cukup jadi satu obrolan sama temanku juga. Jadi salah satu teman kami itu posting the 7 levels of financial freedom gitu. And then I overheard nguping. Iya, karena kayak lagi jam buka puasa terus kayak lagi ngobrol aja sementara aku masih
makan gitu kan. Terus katanya di level yang pertama itu adalah clarity, figuring out financially. Yang kedua adalah self-sufficiency. 3 adalah breathing room. Yang keempat adalah stability. Nah, stability ini adalah sebenarnya adalah ketika udah punya emergency fund. Karena Betul. di deskripsinya adalah no bad debt and you have 6 months worth of expenses for emergency. Exactly. And then it's so shocking that ternyata di usia Masyarakat kita masih ada yang belum Punya. tahu emang buat apa Dana darurat. emergency fund itu. Kayak well, if having the brand new shoes is emergency, then so be it gitu. Terus gue kayak Itu kayak Germet ya. nah, as Is a it considered girl, as a Germet? as a girl gue enggak sih. Enggak ya. Enggak. Karena gue pikirnya itu Germet karena banyak mungkin teman yang nggak berusaha untuk seksis juga sih, tapi kayak ada orang-orang yang kalau mau belanja tuh yang penting gue dapat value gitu, Iya, nggak ngelihat iya, juga iya, secara teori tuh sebenarnya lo udah wise nggak sih beli kayak gini.